Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sewaktu saya merenung sendiri, saya mengatakan pada diri saya, sangat enak ya jadi orang kaya. Apa yang mereka inginkan mereka dapatkan karena mereka banyak harta, sedangkan saya itu dari menengah ke bawah, sangat sulit untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Tapi hati saya kembali menjadi tenang ketika mendengar ceramah ustadz-ustadz di sosmed dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa enaknya orang yang dari menengah ke bawah itu adalah cepat nanti ketika dihisap, itu cepat masuk surga. Sedangkan orang kaya nanti semakin banyak kekayaannya maka semakin lama masuk surga sebab banyak yang dihitung. Tapi ada juga beberapa ulama yang mengatakan sangat bagus jika menjadi orang kaya dan dia juga selalu melaksanakan perintah Tuhan, sehingga kekayaannya dia gunakan untuk melaksanakan ibadah seperti bersedekah, membantu janda tua, membantu anak yatim dan lain sebagainya. Saya jadi iri dengan orang-orang yang seperti itu, ingin tapi saya tidak bisa. Lalu setelah saya baca buku dalam format PDF, ada sebuah cerita yang menarik yang terjadi pada masa Khalifah yang kedua atau pimpinan Amirul Mukminin yang kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab atau sahabat Umar bin Khattab. Sebuah cerita nyata, seorang wali kota yang selesai dari tugasnya, tapi dia tidak banyak membawa harta setelah melaksanakan tugas sebagai wali kota. Ada sahabat yang bernama Umar bin Sa'ad, yang mana beliau ditugaskan untuk menjadi wali kota daerah Homs. Setelah selesai menjadi wali kota, lalu beliau menghadap Sayyidina Umar, Amirul Mukminin atau Khalifah yang kedua, dan beliau hanya membawa selembar kantong, sebuah paso. Yang mana paso itu adalah nama dari tempat air yang terbuat dari tanah, dan beliau juga membawa sebatang tongkat. Lalu sahabat Umar pun bertanya kepada beliau, "Aku lihat keadaanmu sangat memprihatinkan." Lalu sang mantan wali kota itu pun berkata, "Tidakkah Anda lihat keadaanku yang sehat walafiat ini? Kekayaan dunia pun sudah aku kuasai seluruhnya," kata si mantan wali kota tersebut. "Kantong yang aku bawa ini adalah untuk bekalku, paso, sebuah wadah air yang terbuat dari tanah, yang mana untuk bisa mencuci pakaian dan mencuci kepalaku, dan kendi yang aku bawa ini adalah untuk membawa air minumku, dan tongkatku, dan aku juga membawa tongkatku, yang mana jika aku bertemu dengan musuh, maka aku akan mempertahankan diri dari serangan musuh dengan menggunakan tongkatku itu.
dan selain itu hanyalah tambahan yang mengikut padaku, jawab sang mantan wali kota. Lalu sahabat Umar pun berkata, kamu benar, wahai Umair. Nah, jadi di sini ada terjadi sebuah cerita di zaman Sayyidina Umar, yang mana Sayyidina Umar menyuruh seorang sahabat yang bernama Umair untuk menjadi seorang wali kota. Akhirnya diangkatlah beliau menjadi wali kota di tempat tersebut. Setelah selesai menjadi wali kota, beliau tidak membawa harta yang banyak. Beliau tidak meninggalkan harta yang banyak untuk diri beliau. Pada beliau adalah sebelumnya sebagai penguasa suatu daerah. Tapi beliau hanya membawa pakaian yang beliau pakai. Beliau hanya membawa tongkat untuk mempertahankan diri beliau. Beliau membawa kendi untuk menyimpan air minum. Dan beliau juga membawa wadah air yang terbuat dari tanah untuk mencuci kepala beliau dan mencuci pakaian beliau. Jadi luar biasa, seorang penguasa, seorang wali kota yang ketika pensiunnya tidak membawa harta apa-apa kecuali hanya sedikit. Mungkin ini jarang bisa kita temui. Nah, dan semoga dari cerita ini bisa kita ambil manfaat, dan semoga kita bisa menjadi seperti beliau atau anak cucu kita. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Dan bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman, silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf